أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suaranya kurang semangat, kurang kompak. Ini acara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita jawab salam dengan serentak bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan salam yang kita ucapkan menjadikan sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawakan keselamatan di dalam kehidupan kita di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, segenap para alimul ulama, para guru-guru kita, para kiai, tokoh masyarakat yang bersama kita, guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zainuddin Yusuf mata'anallah bituli hayati. Doain orang gurunya, amin. Ayo, mau doain gurunya enggak? Mau doain gurunya enggak? Doakan guru kita, kiai kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya. Dan kita yang selalu mendapatkan ilmu dari beliau. Setiap safari dakwah beliau menyampaikan ilmu, tausiah dan nasihatnya di dalam kitabnya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Habib Musa Al-Haddar yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, dan Allah beri keberkahan dalam kehidupannya. Dan kita yang mendapatkan ilmu diberikan keberkahan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan seluruh para orang tua kiai yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah beri keberkahan dalam kehidupannya. Dan seluruh aparatur pemerintah, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang teristimewa kepada sahabat saya sekaligus guru saya yang senantiasa memberikan motivasi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhina fillah,
Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Ini saya mau nanya ini. Ada tadi siapa? Mustafa Lovers. Mana dia? Habib Reza miladnya tanggal berapa? Tanggal berapa? 9. Sekarang tanggal berapa? Berarti kapan Habib Reza milad? Kita ucapan mudah-mudahan kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberikan kesehatan yang sempurna, diangkat penyakitnya, diberi keberkahan dalam dakwanya, dan diberikan keberkahan dalam ilmunya, tambah taat kepada Allah, tambah taat kepada Rasulullah, diberikan keluasan daripada rizkinya, dan kita semua para pencinta dan murid Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid diberikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini dia nih, kalau murid Habib Reza mesti peka dan tahu nih kapan miladnya Habib Reza. Saya lagi bilang nih di tulisan Ibnu. Luar biasa, ini kayak konser ini aneh. Konser siapa nih? Konser habaib katanya. Jangan teriak-teriak, udah. Yang penting sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu yang paling penting, selawat kepada Rasulullah. Kalau teriak kagak dapat pahala. Tapi kalau kita selawat kepada Rasulullah dapat pahala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita di malam hari ini berkumpul bersama-sama. Luar biasa. Kita dari tadi, dari semenjak pukul 8 sampai sekarang jam berapa deh? Jam 11, 3 jam bersama Habib Reza. Saya aja 1 jam susah bersama Habib Reza. Antum semua 3 jam bersama Habib Reza, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sebab Allah nanti kumpulkan kembali bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Zainuddin Yusuf, bagaimana berkahnya kalau kita duduk di majelis ilmu dan diberikan kesempatan untuk berselawat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Musa Al-Haddar, bagaimana beruntungnya kita orang-orang yang mempunyai ikatan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia di dunia, senang nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Inilah yang kita harapkan. Kita hidup di dunia ini pengen jadi orang yang bahagia, betul? Kita nanti di akhirat juga pengen jadi orang yang selamat dan bahagia. Itu yang kita harapkan. Makanya kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di majelis yang berkah ini, kita baca selawat tidak terkenal daripada waktu. Mau berapa jam terus semangat. Tadi Habib Reza terus semua. Ada yang WhatsApp Habib Reza, nih pengen ini dikasih terus. Saja selawat. Coba kalau satu orang WhatsApp Habib Reza ngerapi-rapi urusannya. Betul lah. Di sampai subuh saya sih pulang ntar habis nih, bodoh dah sejalannya pulang. Oh iya, Habib Reza luar biasa, saking sayangnya sama antum semua. Setiap diminta, nih kosidah, saya bilang Beb, kosidah berapa lagi? Tuh ada yang minta. Ya herah, ya. Luar biasa. Ini namanya kita cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kecintaan kita kepada Rasulullah bukan hanya dibatas daripada bulan Rabiul Awal atau kelahiran Rasulullah. Kita di saat bulan Rabiul Awal kelahiran Rasulullah, banyak dari tempat-tempat, dari musola
mengadakan, memperingati dan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi cinta kita nggak terbatas dengan waktu Rabiul Awal saja. Terus kita baca Maulid Nabi Muhammad, terus kita berselawat kepada Rasulullah, sampai bulan Syawal pun kita tetap masih baca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ini cinta. Kalau yang namanya cinta sudah dijaga di dalam hati kita kepada Rasulullah, sampai kita wafat, insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan insya Allah berkat cinta yang menggebu-gebu di dalam hati kita kepada kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya nggak panjang lebar, cuma saya mau ngasih satu cerita saja. Habis itu nanti dilanjut oleh Habib Reza. Ini cerita yang dikutip dari kitab Qutul Qulub, ya, cerita tentang riwayat yang disampaikan bahwa di zaman Bani Israel, ya, tolong diperhatikan, ini banyak anak muda di sini dan banyak kaum pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lagi zaman Bani Israel, ada seorang pemuda. Pemuda ini kerjaannya selalu berbuat maksiat. Sampai dikatakan ini pemuda bermaksiat kepada Allah selama 100 tahun. Di mana ada maksiat pasti ada dia. Di mana ada perbuatan yang melanggar aturan Allah pasti ada dia. Di mana ada perbuatan yang membuat murkanya Allah pasti ada dia. Ini orang tukang maksiat. Sallu ala Nabi. Coba ngadepin ke sini. Ayo ngadepin ke sini. Yang rokok mending matiin dulu rokoknya, enak. Setuju nggak? Setuju nggak? Sallu ala Nabi. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Nih dengerin dulu dong. Mau dengar nggak nasihat? Kita kalau lagi baca selawat, kalau lagi duduk di majlis taklim, ini udah baunya udah bau enak. Bau apa? Bau pecinta Rasulullah. Jangan disambung dengan bau-bau yang lain. Nanti kalau udah selesai majlis, silakan ente mau rokok satu bungkus sekaligus di mulut, nggak apa-apa. Setuju nggak? Mohon maaf. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita bukan lagi nonton ketoprak humor. Kita bukan lagi nonton konser, tapi kita lagi bercinta berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau lagi selawat, tuh mati dulu rokoknya. Kalau mau rokok, jangan dikit, atau nggak ke belakang, bawa rokok. Masuk lagi nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ntar tunggu sampai selesai rokok dah sebungkus masukin ke mulut, bakar bareng-bareng. Puas. Setuju? Sallu ala Nabi. Apalagi kalau guru lagi nyampein, ya, lagi sedang belajar, nggak apa-apa. Nggak, ini tentang bagaimana adab kita di dalam majelis, ya, untuk kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjut nggak ceritanya? Lanjut nggak? Ketika ini anak muda 100 tahun selalu berbuat maksiat, tidak lepas dari maksiat, sampai suatu hari ini anak muda akhirnya meninggal dunia. Wah, kaum Bani Israel girang, ini anak muda meninggal dunia. Ini sumber daripada maksiat di kampung di dia nih orangnya. Girang semuanya. Oh, si fulan meninggal dunia, tukang maksiat meninggal dunia, semua datangin itu mayitnya. Bukan dia apa-apa itu mayit, diseret, kakinya diseret, dibuang di tempat sampah sama kampung tersebut, Bani Israel. Di kaum Bani Israel dibuang ke tempat sampah. Sampai suatu hari datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahyu turun kepada Nabi Musa alaihi salam, diperintahkan, wahai Nabi Musa, itu ada seorang anak muda yang meninggal dunia dan dibuang di tempat sampah. Ambil itu mayitnya, mandikan itu mayit, sholatkan dia dan kuburkan secara baik. Perintah dari Allah, Nabi Musa melakukan. Diambil, diajak semua Bani Israel. Yuk kita cari, ada mayit, kata anak muda. Pak Allah memerintahkan saya suruh cari anak mayit, anak muda ada di tempat sampah. Pas dilihat oleh kaum Bani Israel yang diajak oleh Nabi Musa, wah, ini mayit tukang maksiat. Ya Musa, ini mayit
tukang maksiat. Wahai Nabi Musa, ini Maya tukang maksiat. Masa Allah perintahkan suruh dimandikan? Kata Nabi Musa, ya ini udah perintah dari Allah, harus dikerjakan. Kalau perintah dari Allah harus dilaksanakan. Ya udah, laksanakan. Dimandiin. Ini anak muda dimandiin, disolatin, dikuburin. Setelah dikuburin, kaum Bani Israel masih nggak percaya juga. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, engkau tahu ini tukang maksiat, ini mayit, ini jenazah yang baru saya dikuburkan, ini tukang maksiat. Kok bisa sampai aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disalatkan, untuk dimandikan dan dikuburkan? Kenapa bisa begitu, wahai Nabi Musa? Nabi Musa juga bingung, saya juga bingung, gimana? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam minta bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau telah dengar kaum kami, kaum aku telah bertanya tentang mayit tersebut. Lalu turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Sodaku, benar apa yang dia katakan, benar apa yang mereka katakan, bahwa anak pemuda ini tukang maksiat kepadaku. Hidupnya selama 100 tahun dibuat untuk maksiat kepadaku. Memang benar dia tukang maksiat. Akan tetapi suatu hari ini anak muda pernah membuka kitab Injil, kitab Taurat. Dibuka kitab Taurat, pas dibuka kitab Taurat, dibaca di situ bertuliskan ada nama Habibi Muhammad. Ketika dibuka ada tulisan Habibi Muhammad. Ketika dibuka tersebut, ini anak muda melihat tulisan Muhammad, diambil, dicium, ditaruh di matanya tersebut, ditaruh di dadanya. Sallu ala Nabi. Tulisan Nabi Muhammad sama ini anak muda dicium. Habis dicium, ditaruh di matanya, ditaruh di dadanya, dipeluk. Padahal ini anak muda nggak tahu siapa Muhammad, belum diutus Rasulullah, tapi udah tulisan Muhammad dicium. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, inilah yang menyebabkan anak muda tersebut dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau saja anak muda yang Bani Israel maksiat 100 tahun, cuman sekali doang dia menyium nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di matanya, ditaruh di dadanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang setiap harinya, yang setiap saatnya rindu dengan Nabi Muhammad, kangen sama Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad? Insya Allah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dari jam 7, ada yang duduk dari jam 8, duduk baca selawat selama 3 jam. Insya Allah berkat duduk kita ini, Allah angkat segala dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, Allah rubah keadaan keluarga kita menjadi keadaan yang lebih baik, Allah rubah seluruh kampung ini menjadi kampung yang pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sebab nanti di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab nanti tangan kita bisa bersalaman mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab nanti di yaumil qiyamah kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang istiqomah di jalan Allah, yang ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau tadi saya ada ucapan-ucapan yang tidak enak, tersinggung ataupun, mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Ini buat kebaikan kita semua.
Ini buat kemuliaan kita semua, karena kita sudah dimuliakan melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kembali diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru istimewa kita yang berikan nasihat kita untuk semakin kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, karena sungguh kekasih kita adalah Nabi Muhammad, karena sungguh idolah kita adalah Nabi Muhammad, karena sungguh pemberi syafaat kepada kita Nabi Muhammad. Maka perkuatlah hubungan kita dengan Nabi Muhammad agar nanti di alam akhirat kita mendapatkan catatan sebagai golongan orang-orang yang selamat. Amin 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 ya rabbal